Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aspesia Humanity. Perkenalkan, nama saya Aditya Septadi. Saya bertindak sebagai koordinator bidang bakti pada kegiatan Jumbara PMR PMI Online 2020. Saya dalam kegiatan ini juga dibantu oleh dua rekan saya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koroti Muli Anissa. Saya sebagai admin utama bidang bakti. Di sini saya membantu koordinator bidang dan para PIC dalam proses kegiatan dan juga penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Maulana. Saya adalah IT support di bidang bakti untuk membantu kegiatan ini berjalan dengan lancar. teman-teman, di dalam bidang bakti ini ada 9 kegiatan yang bisa kalian ikuti di dalamnya. Sedangkan saya dibantu oleh mereka-mereka semua untuk memfasilitasi perlombaan itu. Siapa saja mereka? Perkenalkan mereka juga. Halo, perkenalkan nama kakak Kamaludin. Saya dari bidang bakti divisi Stay at Home. Di sini nanti kakak akan menjelaskan petunjuk-petunjuk teknis, poin inti yang akan saya diikuti untuk di bidang Stay at Home nanti ya. Seperti itu. Saya Moni Fauzia Rangkuti dari bidang bakti sebagai divisi Stay at Home bersama Martin sebagai penanggung jawab. Jika adik-adik di sini ingin bertanya, bisa melalui saya atau Kang Martin. Terima kasih. Oke, untuk di Stay at Home kakak akan menjelaskan di sini dimulai dari peserta itu kita masing-masing tingkatan tuh satu peserta. Ya. Lalu adapun proses dan teknis pelaksanaan itu untuk adik-adik mula nantinya teman-teman akan diberikan tugas itu membuat video kegiatan sehari-hari selama di rumah masing-masing. Jadi kegiatannya bisa dari mulai pagi sampai dengan nanti siang atau seperti apa nanti silakan dibantu oleh adik-adik sebagaimana bagusnya. Yang pasti kegiatannya adalah kegiatan benar-benar di rumah sehari-hari itu untuk teman-teman. Lalu untuk teman-teman Nadia dan Dia ada tambahannya nih, selain video kegiatan sehari-hari juga teman-teman nanti akan diberikan tugas yaitu membuat video promosi kesehatan seperti itu. Lalu satu lagi adalah membuat jurnal. Jadi nanti untuk teman-teman Nadia dan Dia itu selain selain membuat video kegiatan sehari-hari, teman-teman juga nanti akan ada tugas yaitu membuat video promosi kesehatan, juga mungkin membagikan paket kayak sabun dan segala macamnya nanti difasilitasi. Lalu membuat jurnal, dan itu jurnalnya ini dibuat setiap hari dan ditulis tangan kayak gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi untuk video kegiatan keseharian dengan ataupun video promosi kesehatan nanti diharapkan formatnya adalah MP4 atau MP4 ya. MP4 itu kalau untuk kegiatan keseharian durasinya videonya itu maksimal 60 menit seperti itu. Lalu minimal menggunakan shell ya, menggunakan shell masing-masing baik mula Madya, dan di sini sih topiknya itu tentunya di rumah ya, di rumah masing-masing, jadi tidak di rumah orang lain. Yang pasti tidak mengandung unsur kekerasan, pornografi, kesusilaan dan lain-lainnya. Lalu pada menit ke-1 video itu menampilkan video teman-teman. Lalu ada juga nanti di menit akhirnya itu menampilkan juga kesan-kesan selama pembuatan video serta mencantumkan logo Jumbara ya. Itu di video terakhirnya wajib tuh mencantumkan logo Jumbara. Untuk penggunaannya boleh pakai kamera HP atau kamera profesional gitu ya. Lalu untuk videonya juga harus orisinil, tidak boleh video kegiatan yang memang udah dibuat atau dibuatin orang lain gitu ya. Begitu, harus orisinil gitu. Itu silakan nanti untuk video keseharian. Lalu kalau untuk video promosi kesehatan sih hampir sama, seperti itu, hampir sama, tidak ada yang terlalu beda. Hanya mungkin kalau ada yang promosi kesehatan berarti videonya juga harus lebih menarik seperti itu ya, dan harus interaktif juga. Dan
adalah pembuatan jurnal. Nah, di sini untuk pembuatan jurnal itu menggunakan kertas folio. Jadi dari kami panitia untuk di pembuatan jurnal ini disepakati menggunakan kertas folio, tidak menggunakan kertas lain, menggunakan pensil yang memang juga standar seperti 2B atau ataupun pulpen hitam. Kalau ya jadi boleh pulpen ya. Pulpennya pulpen hitam, kalau pensil ya pensil standar 2B lah yang memang bagus dan jelas tulisannya. Tidak boleh ada coretan atau hapusan. Jadi kalau salah-salah tulis tuh berarti otomatis harus diulang nulisnya. Karena kami tidak menerima ada coretan atau hapusan yang malah membuat tulisan jurnalnya jadi kurang bagus gitu ya. Belum menggunakan bahasa Indonesia juga yang baik dan benar juga bisa dipahami. Seperti itu, ditulis tangan. Jadi tidak boleh diketik nih. Namanya tidak jurnal menggunakan kertas folio, jadi ditulis tangan, benar-benar tulisan tangan teman-teman. Dan juga bisa menjelaskan tulisannya ya. Nantinya kalau memang kita minta jelasin tulisannya, teman-teman bisa menjelaskannya kembali. Lalu jurnal dibuat per harian. Nanti format jurnalnya akan kita berikan dari panitia, itu akan disiapkan nanti pada saatnya. Lalu yang terakhir, kalau sampai ketahuan ternyata menggunakan joki penulis nih, nah kalau ketahuan teman-teman ternyata nulisnya dibantuin, ya otomatis akan kita bahasanya bukan diskualifikasi ya, tapi mungkin akan ada pengurangan lah ya, karena kan di sini akan ada penilaian terbaik 1, 2, dan 3, yang nantinya kalau yang paling baik terbaik itu akan kita temui langsung atau mungkin entah bisa nanti tatap muka atau lewat video call seperti itu. Nah, dari kakak sementara itu saja penjelasannya untuk kegiatan di bidang stay at home. Nah, kalau memang nanti ada yang mau ditanyakan, insya Allah juga nanti bidang stay at home akan mengadakan pertemuan secara internal. Nanti kita mungkin di fasilitas lewat video call. Oke, itu saja. Sebelumnya terima kasih, semangat untuk PMR Kota Bogor dalam kegiatan Jumbara nanti. Tunjukkan kalau kalian bisa menjadi PMR masa depan dan relawan masa depan. Terima kasih. Halo adik-adik dan kakak-kakak sekalian, perkenalkan nama saya Melisanti. Saya dari bidang bakti dari Divisi Bakti Masyarakat. Jika adik-adik dan kakak-kakak sekalian ada yang ingin ditanyakan mengenai bakti masyarakat di Jumbara, bisa menanyakan saya langsung, Melisanti atau Teh Minda sebagai koordinator dari Divisi Bakti Masyarakat. Assalamualaikum, Aspesia. Kenalin, nama saya Widya Damayanti, panitia bidang bakti masyarakat. Saya mau nyampaikan juknis bakti masyarakat. Untuk jenis kegiatannya ada 3, yaitu membuat media promosi, penyuluhan, dan bagian KIK HBS. Untuk tujuannya, menerapkan bakti PMR, meningkatkan kualitas sosialisasi peserta bersama masyarakat dan lingkungan, meningkatkan kesadaran PHBS masyarakat setempat, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah penyebaran wabah COVID-19. Yang kelima, menerapkan hasil pembinaan dan evaluasi. Untuk pesertanya ada Mula Madya Wira yang didampingi dengan pendamping dan sekretariat PMR. Untuk jumlah anggotanya, Mula 1 orang, Madya Wira 2 orang. Mula Madya Wira akan dibentuk kelompok. Untuk metodenya ada diskusi, ceramah, dan kerja kelompok. Untuk medianya ada alat peraga untuk penyuluhan dan KIK PHBS. Untuk SDM-nya kadar posyandu di daerah masing-masing itu kondisional. Untuk waktu dan tempatnya, waktunya itu tanggal 20 sampai 24 Oktober 2020, tempatnya di rumah masing-masing. Proses dan teknis pelaksanaan, seluruh peserta akan masuk dalam grup besar dan grup kelompok. Yang kedua ada pertemuan online, kenalan dan teknis, persiapan dan presentasi laporan. Selanjutnya, setiap kelompok akan berdiskusi melalui grup kelompok untuk membuat media promosi, laporan, dan lain-lain. Satu kelompok membuat media promosi yang sama dan telah disepakati. Untuk yang terakhir, laporan membuat media promosi, penyuluhan, dan pembagian kit dibuat masing-masing individu dan diberikan kolektif melalui grup kelompok.
Untuk penilaian akan dilakukan oleh juri secara tertutup. Hasil keputusan juri mutlak tidak bisa diganggu-gugat. Untuk ketentuannya, dilakukan dengan standar protokol kesehatan dan didampingi keluarga. Untuk aspek penilaiannya ada PKS, pengetahuan, keterampilan, dan sosial. Untuk kelompok, kerjasama 40%, kreativitas 35%, dan laporan 25%. Untuk individu, keaktifan, kreativitas, dan penyuluhan itu 30%, serta laporan 10%. Untuk juaranya, Mula, Madya, Wira, masing-masing ada terbaik 1, 2, dan 3. Sampai ketemu di Jumbara Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Nur Saadah. Saya Rahmawati Wicaksono. Kami dari bidang bakti divisi Ayo Siaga Bencana. Untuk juknisnya nanti rekan saya yang akan menyampaikan. Kemudian untuk adik-adik semuanya semangat untuk mengikuti kegiatan Jumbara ke-16 PMR PMI Kota Bogor. Semangat! Oke, selanjutnya aku jelasin tentang penjelasan juknis dari bidang Asincan. Tujuan utama dari bidang Asincan sendiri adalah mengembangkan media kampanye sekolah aman bencana dalam kesiapsiagaan yang inovatif melalui video. Lalu untuk Mula, pesertanya hanya untuk 2 orang, untuk Madya 2 orang, dan untuk Wira itu 3 orang. Lalu isi video dari bidang Asincan apa aja? Nih ya, penentuan materi untuk Mula adalah kamar aman bencana dari gempa bumi. Lalu untuk Madya, membuat video jalur evakuasi bencana kebakaran. Lalu untuk Wira, membuat video sistem evakuasi dan kelengkapan alat sekolah dalam satuan pendidikan aman bencana. Oke, jadi untuk videonya itu semua durasinya 10 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aspesia Humanity. Saya Amelia Fianti dari bidang bakti divisi pendidikan remaja sebaya. Saya akan menjelaskan juknis dari bidang pendidikan remaja sebaya. Pendidikan remaja sebaya atau PRS itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan peserta Jumbara dengan peduli terhadap kesehatan remaja. Nah, meningkatkan kepedulian peserta Jumbara dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, peserta dapat mengamati dan membantu jalannya kegiatan posyandu di wilayah tempat kegiatannya masing-masing. Nah, dalam pendidikan remaja sebaya ini, untuk pesertanya, yang pertama untuk anggota Madya, untuk peserta Mula yang pertama itu membutuhkan 1 orang. Nah, yang kedua untuk peserta Madya itu yaitu 2 orang dan anggota PMR Wira yaitu 2 orang. Untuk materi untuk bidang Mula yaitu yang pertama masalah kesehatan di lingkungan COVID dan yang kedua perilaku beresiko bullying. Jadi mengambil tema tentang masalah kesehatan di lingkungan COVID dan yang kedua perilaku berisiko bullying. Dan yang kedua untuk Madya masalah kesehatan di lingkungan COVID dan yang kedua nafsa atau rokok. Nah, yang ketiga untuk materi Wira yaitu masalah kesehatan di lingkungan COVID-19 dan yang kedua masalah kesehatan lain di lingkungan dalam lingkungan remaja. Nah, untuk perlombaannya yaitu dengan metode video dan ceramah dalam bentuk media poster. Nah, setiap kegiatan bidang atau Mula dan Madya dan Wira itu yang pertama prosesnya yang Mula, peserta membuat poster dengan tema COVID dan bullying. Dan yang kedua, peserta membuat video penjelasan materi dalam poster. Jadi anak-anak menjelaskan poster yang telah dibuatnya dalam bentuk video. Dan untuk Madya, peserta membuat poster dengan tema COVID dan nafsa atau rokok. Dan yang kedua, peserta membuat video bersama masyarakat dalam kegiatan posyandu masing-masing. Nah, setelah mereka membuat poster, mereka juga harus membuat video bersama masyarakat kegiatan posyandu minimal 2 untuk Madya untuk 2 kakak minimal 2 kakak. Nah, untuk Wira, pertama peserta membuat poster dengan tema COVID dan masalah kesehatan lingkungan dalam ruang lingkup remaja. Yang kedua,
video bersama masyarakat dengan kegiatan posyandu. Dan yang satu lagi mewawancarai satu kader posyandu. Jadi untuk Wira ini mewawancarai minimal 3 kepala keluarga dan mewawancarai satu kader posyandu. Untuk ketentuan perlombaan, yang pertama, poster ukuran A3. Poster akan diberikan kepada panitia sebagai bahan untuk penerapan di lingkungan sebaya dan masyarakat. Yang kedua, tidak menggunakan garis tepi untuk poster. Yang selanjutnya, alat gambar krayon, base oil, pastel dan tidak diizinkan menggunakan krayon karandas. Selanjutnya, durasi video antara 5-10 menit. Dan dikirimkan software minimal 100 MB. Dan target audiensi yang tadi kakak sudah jelaskan, untuk Madia itu minimal mewawancarai 2 kakak, dan untuk Wira minimal mewawancarai 3 kakak. Untuk aspek penilaian, yang pertama interaksi dan partisipasi peserta 20%, pengurangan materi dan gestur tubuh 20%, efektivitas penggunaan media dan metode materi 15%, dan peserta mampu menyampaikan pesan moral sesuai dengan materi yang disampaikan 15%, dan kreativitas dan keunikan video dan poster 30%. Cukup sekian penjelasan Duknis untuk pendidikan remaja sebaya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Utari Ayurniati dan rekan saya Titin Subrihatini. Kami berdua dari bidang bakti di divisi RSPS Remaja Sehat Peduli Sesama. Nah, untuk juknisnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, untuk juknisnya bisa kalian download ya di link yang sudah disediakan oleh panitia. Di sini kami berdua akan memaparkan poin-poin pentingnya saja. Yang pertama, tujuan. Peserta memperoleh edukasi, sosialisasi, dan penyamaan persepsi mengenai RSPS, khususnya tentang makanan gizi seimbang. Selanjutnya, setiap sekolah, baik Mula, Madya, maupun Wira, hanya mengirimkan 1 peserta saja. Selanjutnya, metode. Video proses pengolahan, artikel resep makanan, dan foto bahan proses serta penyajiannya. Itu harus masuk dalam video semua. Selanjutnya, media yang digunakan. Dari peralatan memasak dan bahan-bahannya tentu wajib milik peserta sendiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nah, selanjutnya untuk proses, peserta membuat masakan sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Mula dengan camilan sehat, Madya dengan kudapan sehat, dan Wira dengan makanan utama. Adapun ketentuannya, biaya produksi sendiri itu maksimal Rp20.000 dan durasi video pengolahan maksimal 20 menit. Adapun video presentasi dapat dipisah dari video pengolahan. Nah, ada bahan makanan utama yaitu dengan Mula singkong, Madya ubi, dan Wira kentang. Untuk tujuan donor darah, yang pertama meningkatkan pengetahuan dan keterampilan donor darah. Yang kedua, mensosialisasikan kepada masyarakat. Untuk metodenya, yang pertama presentasi, yang kedua foto dan video. Untuk proses dan teknis pelaksanaannya, untuk Mula, peserta membuat poster kegiatan donor darah dan membuat video presentasi hasil karya sendiri. Untuk Madya, peserta membuat kampanye hidup sehat dengan tema donor darah. Untuk Wira, peserta membuat vlog donor darah di masa pandemi. Untuk ketentuannya, Mula poster dalam bentuk dua dimensi. Poster merupakan hasil karya sendiri. Video mencantumkan poster pembuatan poster dan presentasi hasil karya. Untuk durasinya maksimal 7 menit. Untuk Madya, kampanye hidup sehat dikemas dalam sebuah lagu. Durasi videonya 5 menit. Untuk Wira, vlog dibuat di gedung unit transfusi darah PMI Kota Bogor. Tidak mengganggu jalan operasi UTD. Untuk durasinya 3 menit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Haryo. Saya dari Bidang Bakti Divisi Kepemimpinan. Nah, untuk adik-adik sekalian dan kakak-kakak pembina sekalian, bila mana ada yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi saya. Entah itu pertanyaan seputar juknis dan lain-lain. Oke, terima kasih. Di sini kakak akan menjelaskan tentang juknis kepemimpinan. Oke, tapi sebelum itu kakak akan mengingatkan ke kalian bahwasannya nanti di tanggal 20 kalian akan diberikan penugasan, kemudian di tanggal 24 kalian akan mengumpulkan penugasan. Nah, masing-masing dari kalian Mula Madya Wira harus mengirimkan 1 anggota untuk mengikuti bidang kepemimpinan ini. Oke, yang langsung aja masuk ke proses dan teknis pelaksanaan. Nah, yang pertama, peserta mula. Oke, adik-adik mula sekalian, kalian itu akan membuat poster berupa deskripsi diri kalian ukuran A3. Nah, nanti di poster itu kalian videokan sembari kalian menjelaskan. Seperti itu ya adik-adik. Kemudian, kalian akan membuat video tentang penerapan protokol kesehatan. Contohnya seperti mengingatkan orang tua kalian untuk menggunakan masker atau mencuci tangan. Kalian boleh menggunakan kreativitas kalian sekreatif mungkin. Oke, yang kedua, untuk peserta Madya, kalian akan membuat video dan karya tulis. Oke, saya akan jelaskan untuk karya tulisnya dulu. Kalian akan membuatnya di media virtual. Berupa apa? Biografi diri kalian masing-masing. Kemudian untuk video, kalian harus membuat video tentang dukungan untuk rekan sebaya kalian di masa pandemi. Ya, seperti kalian di samping ya. Oke, yang ketiga, peserta Wira. Kalian membuat media pembelajaran dengan tema menjadi komunikator yang baik untuk membedakan fakta dan hoaks saat pandemi. Oke, kalian itu berarti membuat seperti karya namun dengan tema menjadi komunikator yang baik untuk membedakan fakta dan hoaks pada masa pandemi. Seperti itu ya. Nah, untuk ketentuannya, yang pertama mula, video atau poster dikirimkan ke Madya dalam bentuk soft file. Oke. Yang kedua, Madya mengupload video di IGTV akun masing-masing. Nah, kalian itu nanti akan boleh menguploadnya pada hari Minggu tanggal 25 pukul 8 pagi. Kenapa Kak tidak dari tanggal 20 atau tanggal 21? Ditakutkan ada yang mencuri ide kalian. Seperti itu. Dan untuk Wira, media pembelajaran menggunakan pop art atau media 3D. Jadi kalian harus buat pop art atau media yang 3 dimensi. Itu sesuai kreativitas kalian karena kalian sudah Wira. Oke. Nah, nanti untuk penyampaiannya kalian akan ketemu kakak di Zoom seperti itu atau di Google Meet ya. Oke, demikian juknis yang kakak sampaikan. Nanti bila ada pertanyaan boleh tanya langsung ke kakak ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan PMRS Kota Bogor. Perkenalkan, nama saya Arif Kurniawan dari Bidang Bakti Divisi Gerakan. Di sini saya mewakili PIC dari bidang Gerakan, Pak Jusman yang berhalangan hadir, jadi digantikan oleh saya. Oke, dan sekarang di sini saya akan coba menjelaskan sedikit juknis dari Jumbara Divisi Gerakan. Di sini saya akan membacakan poin-poin pentingnya saja. Apabila ingin membaca lebih lanjut, nanti bisa melihat di link yang sudah disediakan oleh panitia. Untuk proses dan teknis pelaksanaan, untuk mula membuat majalah dinding dengan tema Sejarah Palang Merah Indonesia. Kemudian untuk yang Madya, membuat media promosi yang akan diupload di media sosial yang bertemakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Kemudian untuk Wira, membuat artikel terkait 2 tokoh penting, yaitu tokohnya Henry Dunant dan Florence Nightingale. Untuk ketentuannya, bagi yang mula adalah peserta membuat majalah dinding di atas sebuah karton berwarna putih terkait materi Palang Merah Indonesia. Kemudian peserta diperbolehkan mendesain karyanya sekreatif mungkin dengan menambahkan ornamen-ornamen lainnya menggunakan media tambahan seperti kertas origami atau yang lainnya. Jadi untuk rekan-rekan boleh menambahkan aksesoris lainnya seperti misalkan kalian ingin membuat tulisan kemudian di print dan ditempel, itu diperbolehkan. Kemudian di pojok kiri atas jangan lupa diberi nama dan unit sekolahnya masing-masing. Kemudian peserta mengumpulkan hasil karyanya itu berupa foto
baik foto menyeluruh maupun detail dari hasil karyanya yang dikirim atau dimasukkan ke dalam flashdisk yang telah disediakan oleh panitia. Untuk tingkat madya, peserta membuat media promosi terkait materi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Peserta dipersilakan membuat media promosi berbentuk konten foto yang kemudian diupload melalui Instagram peserta masing-masing. Kemudian konten itu dapat berupa beberapa slide. Misalkan teman-teman mau membuatnya 3 atau 10 slide, itu dipersilakan. Peserta diharapkan untuk mencantumkan caption dari foto yang mereka upload tersebut. Kemudian hasil karyanya berupa gambar yang bersifat orisinil dan juga dilampirkan melalui flashdisk yang telah disediakan oleh panitia. Untuk tingkat wira, peserta membuat sebuah artikel yang menarik dan sebuah konten, entah itu berupa gambar, audio, maupun video, yang kemudian diupload di grup Facebook yang nanti disediakan oleh panitia. Konten berupa video visual akan mendapatkan nilai plus. Artikel yang disajikan merupakan rangkuman dari konten yang peserta buat terkait materi tokoh-tokoh penting yang tadi sudah dipaparkan. Kemudian, peserta diperbolehkan mengomentari dan berdiskusi dengan peserta lain di laman grup Facebook yang telah disediakan tersebut. Dan yang terakhir, hasil karya berupa orisinil dan juga dilampirkan melalui flashdisk yang telah disediakan tadi. Kemudian untuk penilaiannya, mula yaitu kesesuaian dengan tema 30%, kreativitas peserta 40%, dan juga wawasan serta pengetahuan 30%. Sedangkan untuk madya dan wira, kesesuaian tema 20%, kreativitas peserta 20%, wawasan dan pengetahuan 30%, serta penyampaian materi 30%. Sekian juknis yang dapat saya paparkan. Terima kasih dan semangat untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Haryadila Saputra. Nama saya Stella Nur Halabi. Di sini kita dari bidang bakti divisi pertolongan pertama. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang juknis pertolongan pertama dalam Jumbara PMR Kota Bogor tahun 2020. Oke, di sini saya akan menjelaskan teknis pertolongan pertama. Untuk tujuannya menyamakan persepsi materi pertolongan pertama di kalangan anggota PMR dan meningkatkan keterampilan anggota PMR dalam melakukan pertolongan pertama. Untuk setiap kontingen, mula terdiri dari 2 orang, madya terdiri dari 3 orang, dan wira terdiri dari 3 orang. Metode dalam pelaksanaannya yaitu video conference dan penilaian dilakukan secara langsung dan tertutup. Untuk proses kegiatannya, jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan, selalu memakai masker, dan mencuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan. Setiap kontingen dipersilahkan untuk menentukan tempat untuk pelaksanaannya. Lalu setiap kontingen diharapkan sudah siap 30 menit sebelum pelaksanaan dimulai. Dan setiap kontingen diharuskan ada orang yang bisa mengarahkan kamera pada saat video conference berlangsung untuk mengarahkan prosesnya penanganan pertolongan pertama. Lalu untuk materi mula yaitu trauma, durasi waktunya 10 menit, madya, trauma, dan medis durasi waktunya 8 menit, wira, trauma, dan medis durasi waktunya 7 menit. Udah. Untuk adik-adik PMR yang akan mengikuti Jumbara PMR Kota Bogor 2020,